dia ngerjain pekerjaan, syahwatnya muncul. Kalau ibu belum tidur, ready anytime, dapat pahala. Tapi kalau tidur, kasihan suami, dan itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidur sebelum izin kepada suamimu, sedangkan setelah itu suamimu menginginkan untuk bergaul dengan dirimu? Ditanya nggak begitu? Pasti ditanya. Karena ibu nggak akan ditanya sama Allah, kenapa suami kamu begini, kenapa suami kamu begitu? Enggak. Yang ditanya sama Allah adalah apa? Bagaimana pelayanan, ketaatan, khidmat dirimu sebagai seorang istri kepada suamimu. Ibu sebagai ketua PKK, gak ada ceritanya pulang ke rumah sebagai ketua PKK, tetap kembali dan pulang sebagai seorang istri. Sama Teh Hanin, kemana-mana saya temenin, alhamdulillah. 95 sampai 98% jadwal dakwah saya pasti bawa Teteh. Kenapa? Karena jamaah saya mayoritas ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu. Dan ibu-ibu zaman sekarang, waduh, horor buat saya. Datang, Ustadz pengen nyubit, lah kok nyubit saya, ibu kan sakit. Anak saya lagi hamil, saya pengen cucu saya kayak Ustadz. Loh, bukan saya bapaknya, saya bilang gitu. Kan horor kan, begitu kan? Coba kalau yang nggak ngerti, fitnah itu jadinya. Saya bawa Teteh. Tapi pulang ke rumah, pulang ke hotel, beliau jadi istri saya. Dan saya jadi suaminya. Nggak ada ceritanya, ayang dalilnya ini, penjelasannya seperti ini. No. Teteh keluar rumah nggak pakai kaos kaki dulu di awal-awal nikah. Gimana saya cara ngingetin? Nggak pakai dalil. Ayang, Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan juga Quran surat An-Nur ayat ke-31, perintah dari Allah perempuan tutup aurat. Nggak ada ceritanya. Mau keluar, sayang mau kemana? Mau ke depan ayah, kata Teteh. Ngapain? Ada tukang paket atau apapun itu ya. Solihah, pakai kaos kaki. Sebentar doang ayah, kata Teteh. Apa jawab saya? Sayang, Allah Maha melihat. Apa yang dilakukan Teteh? Masuk kamar, pakai kaos kaki baru keluar. Gak perlu pakai dalil, Pak. Gak perlu. Kasih teladan, kasih contoh. Wa'asiruhun nabil ma'ruf. Karena apa? Keteladanan, contoh itu adalah dalil yang hidup. Kenapa? Bapak mau nasehatin istri sampai berbusa-busa, mau jago dalam ilmu komunikasi kayak bagaimanapun, kata istri, pret bapak gak begitu, hatinya gak ngomong, grundel, ngomel dalam hatinya. Gak perlu, kasih contoh, kasih teladan. Kenapa? Para istri adalah makmum dan makmum mengikuti para imam. Makanya ada dalil kaidah seperti ini secara umum. Baik buruknya seorang istri itu tergantung suaminya. Kenapa? Karena seorang suami punya kewajiban mendidik istri. Tapi baik buruknya seorang suami tidak selalu bergantung pada istrinya. Kenapa? Karena istri tidak punya kewajiban mendidik suami, tapi punya kewajiban mengingatkan, tirakat, jadi solihah. Sehingga apa? Sehingga doa dari istri yang solihah diijabah oleh Allah. Apa yang dipengen? Wahai hambaku, ya Allah, jadikan suami saya soleh. Maka apa yang terjadi? Nanti Allah akan arahkan ke jalan yang soleh. Apa? Senang ke masjid, duduk di majelis ilmu, ikut guru, belajar sama mereka dan lain sebagainya. Itu proses. Nah pertanyaannya, apakah banyak istri yang bisa sabar ngadepin itu? Jawabannya tidak. Ustadz kenapa? Ustadz gimana? Ustadz amalannya apa? Ada yang curhat tadi di media sosial saya, punya suami, sudah bersuami puluhan tahun, berulang kali diselingkuhi. Beliau nanyanya gini, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Jawaban saya sederhana. Apa jawaban saya Mas Aziz? Jawabannya adalah, Mbak, muhasabah diri, koreksi diri, taubatan nasuha. Apa jawaban istri ini? Wah, ini Ustadz ngawur. Salah juga kan saya? Iya kan? Ustadz ini ngawur. Lah orang suami yang berzina, suami yang salah, kok istri yang harus memperbaiki diri? Mau bukti? Buka Quran. Yang pertama surat 17 ayat ke-7, surat Al-Isra ayat ke-7, sama Quran surat Al-Furqan surat ke-25 ayat ke-70.
In ahsantum ahsantum li anfusikum, in asatum falaha. Satu, kebaikan yang kamu lakukan itu untuk diri kamu, ya, dan keburukan yang kamu lakukan akan kembali kepada dirimu. Penjelasannya di Quran surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Kata Allah, ketika ada masalah dalam hidupmu, kata Allah, bertaubatlah, koreksi diri, introspeksi diri, muhasabah diri, dan perbaiki amalan-amalan yang kamu kerjakan antara diri kamu dengan Allah. Kata Allah begitu. Sehingga dengan niat yang benar kamu melakukannya, bukan niat ingin merubah pasangan, Pak, bukan ingin merubah istri, bukan ingin merubah suami, bukan. Lillahi ta'ala. Sebagaimana doa iftitah yang selalu kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillah. Itu ada di Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 162. Jadi niatnya betul-betul untuk Allah semuanya. Ibadah kita, amal soleh kita, sholat kita, tirakat kita, ngaji kita, dan lain sebagainya. Apa janji dari Allah? Faulaika yubadilullahu sayi'atihim hasanah. Kamu mau apa? Oh, rumah tanggamu bermasalah, aku akan perbaiki. Kamu mau apa? Kamu pengen suamimu yang soleh, nanti aku akan arahkan jalan menuju kesolehan. Istrimu bermasalah, aku akan rubah istrimu nanti menjadi lebih soleha. Anak-anakmu bermasalah, apalagi bisnismu bermasalah dan lain sebagainya. Kata Allah, faulaika yubadilullahu sayi'atihim hasanah. Yang buruk nanti aku ganti menjadi lebih baik lagi. Pertanyaan saya, salah nggak saya bilang introspeksi diri, muhasabah, taubatan nasuh? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Sama Pak panjenengan, ada masalah di kantor, tempat kerja, usaha ditipu orang, istri susah dinasehati, anak nggak mau nurut. Perbaiki dulu hubungan panjenengan sama Allah. Kenapa? Ibu, bapak, sebelum kita suami, sebelum kita istri, sebelum kita ayah, sebelum kita ibu, siapa kita? Hamba Allah. Dan selamanya kita adalah hamba Allah. Sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Pakai pakaian itu kemanapun kita pergi. Komunikasi dengan Allah baik, maka akan benar komunikasinya dengan sesama. Tahu cara yang benar untuk menghormati, memuliakan, membahagiakan suami, dan suami tahu bagaimana cara membahagiakan, memuliakan istrinya. Apa yang terjadi? Kalau komunikasinya sudah sehat, bukan hanya seatap dan sejiwa, dimanapun dan kemanapun perginya, pasti komunikasi akan selalu baik-baik aja. Coba cek. Bangun Mas, sama Mbak. Kan udah saya bilang, nanti saya tes. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdua termasuk pelaku LDM, long distance marriage. Apa yang menjaga Mas Aziz dan Mbak Dina selalu sefrekuensi? Saya pribadi tetap menjaga ego. Oke, mengontrol ego. Mengontrol ego. Oke. Ya. Karena prinsip kami yang sama yang Ustadz sampaikan dimanapun, kalau kita yang sama-sama mengedepankan ego, biasanya rumah tangga yang kalah. Iya. Ada waktu khusus nggak untuk ngobrol ketika berjauhan? Walaupun Purbalingga Wonosobo 2 jam nyampe lah ya gitu ya. Apa waktu khususnya? Maaf, kapan waktu khususnya untuk kalian ngobrol? Kami selalu menyempatkan di 1 minggu pertemuan itu ada waktu berdua atau keluarga. Itu wajib. Berdua Atau saya nggak perlu 1 minggu, bisa setiap hari berdua sama Teteh. Iya, jadi beliau cerita dalam 1 minggu ada waktu khusus untuk berdua tanpa gangguan anak-anak, betul ya? Ngapain? Jalan bareng, touring yang tadi tuh. Ngemil, Iya. nge-mall, dan dengerin omelannya. Oke. Makasih banyak ya Mbak Aziz sama Mbak Dina. Saya mau tanya, Pak, kapan terakhir jalan sama istri? Pura-pura mikir. Kapan terakhir jalan sama istri? Berdua tanpa anak-anak? Hah? Kemarin? Alhamdulillah. Yang jawab cuma 2.
Kalau Pak Afif ya insya Allah maksudnya lebih sering sama ibu. Hari ini juga sama ibu. Bapak-bapak yang lainnya, rata-rata para suami itu males ya Pol. Kalau udah diajak jalan sama istri, jangankan jalan untuk nyenengin istri, duduk di majelis ilmu aja suami banyak yang males, capek lah. Loh emangnya duduk pengajian ini bapak-bapak pada pengangguran apa? Ini ada pengusaha loh, ada juga bapak polisi juga mau duduk di sini loh, iya kan? Dan lain sebagainya. Ini PR bersama. Kenapa? Karena banyak dari kita yang merasa sudah baik, merasa sudah benar. Tapi ketika ditimbang dengan Al-Quran ternyata zong dan banyak salahnya. Padahal apa? Janji dalam Al-Quran, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Bagian tengah menjelang akhir dari ayat ke-38 dari surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Kalau hidupmu mau tenang, sama pasanganmu bahagia, saling menghormati, tidak saling menuntut tapi saling menuntun menuju kebaikan dan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak was-was ketika berjauhan, tidak overthinking, tidak gelisah, gak gampang baper. Kata Allah, "Famam tabi'a huda." Apa huda di sini? Al-Qur'an, pakai Qur'annya. Pertanyaan saya, Ibu, nggak usah Ibu, Bapak, kapan terakhir khatam Al-Qur'an? Itu kan PR. Iya, PR kan? Makanya kita sering salah. Kenapa? Karena lebih khatam media sosial, lebih khatam jumlah chat yang belum terbaca daripada menghatamkan Al-Qur'an. Ibu sama bapak punya wiridan bersama. Saya tahu apa yang jadi wiridan istri saya yang saya tidak bisa melakukannya. Tapi wiridan kita para suami Pak, gak harus sama dengan istri. Istri zikir pagi sore. Kalau kita nggak bisa, maka pastikan zikirnya kita ada pada pekerjaan yang kita mulai dari saat mau berangkat mengucapkan Bismillah. Pulang dengan kalimat Alhamdulillah. Itu tirakatnya kita, zikirnya kita. Dan jangan pernah membawa rezeki-rezeki yang syubhat apalagi haram. Kalau pengen rumah tangganya tetap akur, rukun, guyup. Itu yang kedua. Apa yang membuat saat tapi tak sejiwa? Cek harta yang masuk ke dalam rumah. Wallahi, cek harta yang masuk ke dalam rumah. Karena bobotnya berat Pak. Bobotnya berat. Ada orang-orang yang cerita sampai level pendidikan mentok-mentoknya, profesor berarti. Ternyata qadarullahnya beliau gagal. Bukan gagal, beliau tidak cukup cakap mendidik anak-anaknya. Apa buktinya? Anak perempuannya pacaran, anak perempuannya lebih memilih tinggal di apartemen daripada tinggal sama orang tuanya. Kan bermasalah. Ya, jangan sampai kita terang di luar rumah Pak, tapi gelap gulita di dalam rumah. Istri mengeluh, istri sakit hati, istri sering terluka. Kenapa? Panjenengan Pak akan ditanya sama Allah tentang bagaimana keteladanan dan pendidikan yang kita lakukan sebagai seorang suami kepada para istri kita. Para istri ini bukan berarti pakai kata strict Pak. Hati-hati nggih Pak ya. Ibu tadi dengar nggak Ustadz bilang para istri? Hati-hati Pak ya. Aduh, ini permainan bahasa. Artinya para istri yang hadir bersama dengan kita saat ini. Kenapa? Mereka akan cerita, ya Allah, mata saya hanya melihat suami saya gelap ketemu gelap, gelap ketemu gelap, cari uang, cari cuan, tapi nggak pernah mendidik saya, nggak pernah ngajarin saya menutup aurat, nggak pernah ngajarin saya tentang sholat yang benar, sedekah yang benar, puasa yang dilakukan dengan ketakwaan dan lain sebagainya. Celaka Pak. Mau sebanyak apapun harta dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah yang mengakibatkan serumah atau seatap tapi tak sejiwa adalah harta-harta yang syubhat dan haram masuk ke dalam rumah. Apa yang harus dilakukan? Saya cepat saja. Biar kita bisa bersinergi dalam membangun rumah tangga seiris menuju surga. Jawabannya ada di ayat yang dibaca tadi persis sama Ustazah Eva. Dan itu menjadi tujuan kita dalam rumah tangga. Coba duduk lagi bareng sama suami. Pak, makasih sudah melanjutkan kasih sayang almarhum Bapak yang selalu hadir, bertanggung jawab,
cari rezeki yang halal dan thayyib, dekat sama anak-anak buat ibu dan keluarga. Pertanyaan saya, Pak, istri di rumah pernah ngomong begitu kan? Hampir nggak pernah kan? Makanya akhirnya suami lebih senang mendapatkan apresiasi dari luar. Makasih Bapak, Masya Allah atas bantuannya. Makasih Pak untuk tanda tangannya. Makasih Pak untuk dukungannya. Betul kan? Di rumah suami pulang, Bapak udah pulang, makanannya udah ada ya. Ibu istrinya ngapain? HP-an. Di luar rumah, Pak, Bapak mau makan apa? Udah diambilin nasi plus piringnya. Iya kan? Warteg. Iya toh? Udah dimasukin pakai telur balado, apalagi Pak mau dikasih kuah-kuah gitu kan? Selesai, Bapak mau minum apa? Air putih hangat, putih biasa, tawar, teh tawar atau teh manis es. Nah, tinggal pilih. Kita ibu para istri jarang melakukan itu. Akhirnya apa? Suami mengalami resisten hati dan perasaan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri di rumah. Tapi Ustadz, saya sering sebel sama suami saya. Ibu, ingat kata Ustazah tadi apa? Suami saya manusia. Artinya selama suaminya manusia, berarti pasti punya dua hal ini. Apa? Pasti punya kekurangan, pasti punya kelebihan. Kekurangan suami mau ngajarin ibu buat apa? Sabar. Kelebihan suami ngajarin ibu untuk apa? Bersyukur, ya. Jangan dibalik apa? Jangan dibalik merasa paling sabar sampai lupa mensyukuri keberadaan suami yang bertanggung jawab, pulang ke rumah, ngasih nafkah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Keluar narasi yang dianggap normal. Apa? Ustadz kan perempuan mah makhluk ahli sejarah. Leres ya Pak? Nyun sewu ibu, kalau ahli sejarahnya model begitu kata Kanjeng Nabi, tempatnya di neraka. Mau? Gak mau kan? Kenapa tempatnya di neraka? Karena sering melupakan segala kebaikan dan ikhtiar baik yang dilakukan oleh suami. Ngerasa lelah sendiri, capek sendiri. Kenapa bunda lelah dan capek? Satu, karena berekspektasi dan berharap kepada suami. Kenapa bapak jadi ngerasa males sama istri? Karena berulang kali hatinya terpatahkan dengan ekspektasi bapak sendiri. Pak, gak ada ceritanya istri menjadi solehah begitu saja. Karena ayatnya jelas diawali dengan kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menggunakan kata rijal di ayat ke-13 surat Al-Hujurat surat ke-49. Allah mengatakan dengan kalimat zakar. Dua-duanya maknanya sama, laki-laki. Apa yang membuat beda? Zakar itu Pak, laki-laki secara jenis kelamin. Kalau rijal, laki-laki atau seseorang yang berjenis kelamin laki-laki yang punya sifat superlatif. Apa superlatif? Sifat terbaik, penyabar, ngemong, ya. Apalagi suka membahagiakan, nyenengin. Kenapa? Laki-laki yang soleh, dekat dengan Allah, dia bertakwa, pasti punya salah satu sifat ini. Apa? Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sederhananya, gak pelit. Yang kedua, punya empati. Empati, Pak. Kenapa? Rumus sederhana gini. Suami kalau ngelihat istri, Pak, perlakukan istri panjenengan dalam tanda kutip seperti adik perempuan panjenengan. Kenapa? Kakak laki-laki punya adik perempuan pasti sabar. Betul? Pasti ngemong. Betul kan? Jadi kalau bapak masih suka kaku, cuek dan maunya sama istri, berarti hanya menganggap istri itu masih orang lain dan hanya status istri bagi kita. Tapi kalau mindsetnya diperluas bahwa saya diamanahi oleh Allah seorang wanita yang sekarang jadi istri saya, meninggalkan kehidupannya, maka saya akan tambah mindset saya, akan saya perlakukan istri saya selayaknya adik perempuan saya, dengan sabar, dengan telaten, dan saya akan ngomong beliau
Kenapa? Pak, prinsip perempuan itu mau salah mau benar pasti ngambek duluan. Itu perempuan, oke? Betul? Pasti ngomel duluan, pasti marah duluan. Kenapa? Karena dia nggak mau diomelin dan dimarahin sama suami. Bunda-bunda, para istri, mbak-mbak yang single, ini kaidah sederhana juga, biar bisa sabar ngadepin suami. Apa? Karena saya tahu ngingetin atau nasehatin anak sendiri lebih gampang daripada ngingetin dan nasehatin anak mertua. Terus mbak? Terus gimana caranya? Biar tetap akur, biar tetap lapang dada, biar tetap alhamdulillah suami aku manusia, dia laki-laki, punya kebaikan, dan ujian buat diriku adalah kekurangannya. Belajar jadi ibu sejati buat bayi besar panjenengan yang namanya suami. Betul tau bayi besar kan? Betul nggak? Kalau lagi sakit, adu-aduhan kan? Iya, manja obo bahasa Sunda salah. Apa manjanya kalau bahasa Jawa? Aleman. Oh iya aleman, ya aleman kan? Pokoknya laki-laki tuh kalau udah sakit rata-rata. Insya Allah kalau saya enggak, boleh tanya sama Teteh. Bukan pembelaan. Kebanyakan para laki-laki kalau udah sakit, dunia itu seolah-olah mau runtuh, seolah-olah nyawa mau dicabut gitu. Jadi sabar. Ibu sejati gambarannya gimana? Saya sebentar, Pak Nyun Sewu, Wonosobo punya mall nggak? Oh belum ada. Oke, kita bayangin aja ya di pasar. Oke, di Pak. Ada tuh Toserba ya Pak ya, dalam pasar itu ya. Iya, saya pernah ke situ soalnya. Ke pasar, pernah ngelihat seorang perempuan ibu gendong anak. Ada dua macam. Satu, ibu jadi-jadian. Ada emang ada. Yang satu ibu sejati. Ibu jadi-jadian, ya kalau anaknya nangis, tantrum, ya guling-guling, apa yang dilakukan sama ibu jadi-jadian? Anaknya dicubit, ditinggal. Banyak istri model begini kan? Suami marah, ya bukan mendatangi suami minta maaf, minta ridho, malah balik ngambek. Pak, saya ngerti sebetulnya kenapa banyak perempuan yang ketika suami marah, para istri jadi ngambek. Sebetulnya itu pesan yang ingin disampaikan oleh seorang istri. Saya laki-laki tapi saya bisa memahaminya. Apa pesannya? Mas, kamu boleh marah, tapi jangan berlebihan marahmu kepadaku. Kenapa aku ngambek? Bukan karena nggak terima dengan marahmu, tapi aku sedang mengirimkan pesan. Apakah aku berarti untuk hidupmu? Betul kan? Karena laki-laki marah kan nggak pakai udel, semau-maunya, iya kan? Nah, jadilah dulu ibu sejati. Apa yang kalau anaknya tantrum ngereok, apa yang dilakukan sama ibu? Nggak peduli dengan lingkungan dan sekitar, nggak peduli dengan banyaknya orang yang ngeliatin. Yang dia peduli hanya satu, apa? Menenangkan bayinya yang sedang tantrum. Tugas bunda, belajarlah seperti Khadijah. Kalau suami ingin mendekati seperti Rasulullah Muhammad SAW, bukan secara sifat yang mulia dan sempurna dari Nabi, tapi setidaknya mendekati lewat perilakunya yang bisa memuliakan, menghormati ibu sebagai istrinya. Pertanyaan saya sederhana, ini penutup. Panjenengan Bu, kalau meninggal besok, apa yang bakal diingat sama suami panjenengan? Ayo jawab. Cerewet perempuan yang lain juga cerewet. Kenapa Khadijah begitu diingat sama Nabi SAW? Bisa dijabarkan kan sama Rasulullah ketika marah kepada Aisyah yang cemburu. Disebutkan poin per poinnya. Khadijah adalah wanita satu-satunya dan pertama dan paling utama yang percaya ketika gak ada orang yang percaya. Panjenengan apa? Pikirkan itu. Karena apa? Tidak akan masuk surga perempuan, istri yang tidak mendapatkan keriduan dari suaminya. Pak, Mas, pikirkan juga. Besok lusa, panjenengan sebagai suami meninggal diistighfari oleh para istri karena kehilangan atau disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Mati beliau. Astagfirullahaladzim, astagfirullah.
Ada istri yang begitu? Ada loh, jangan salah. Ada. Alhamdulillah Ustaz, suami saya sudah meninggal. Kan kaget loh, kok alhamdulillah suaminya sudah meninggal. Diceritainlah baru. Kenapa? Suaminya tukang mabuk, minum minuman keras, berbuat zolim. Alhamdulillahnya menikah hanya 7 tahun saja. Suaminya meninggal dan alhamdulillah sekarang diganti dengan laki-laki yang jauh lebih solid. Saya tutup dengan sebuah kisah. Kenapa saya tutup dengan kalimat ini? Yang merupakan orientasi tujuan yang benar dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuannya untuk apa? Beribadah. Artinya ketika para ibu, suami jadi ujian, ingat kata Ustazah Eva tadi, alhamdulillah suamiku manusia. Yang tinggal ditambahin itu gini, ya Allah, luaskan dan lapangkan hatiku untuk bisa bersabar ngadepin kekurangan suami. Jarang istri berdoa begitu. Doanya apa? Ya Allah, solehkan suamiku. Ya Allah, kayakan suamiku. Ya Allah, lancarkan usaha suamiku. Pertanyaan saya sederhana, yang selingkuh itu yang miskin apa yang kaya? Siap gak? Kan gak siap sabarnya ketika ngadepin ujian dari kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada suami. Selain minta suami soleh, maka minta, ya Allah, kalau suami saya belum soleh, maka lapangkan hati saya untuk bisa bersabar ngadepin kekurangan suami. Saya tutup dengan cerita ini. Pak, pernah ditanya begini gak? Ayah, kalau besok ibu meninggal, ayah nikah lagi? Enggak. Pernah ditanya gak? Jujur, ada yang pernah ditanya? Ngajeng? Pernah? Apa jawaban panjenengan? Bohong. Pak, harus pinter. Kita kasih bocoran. Kenapa? Karena teteh pernah nanya itu sama saya. Ya. Dan ibu yang udah ngaji, kalau suaminya ada di sini, jangan ditanya sekarang. Dia pinter, tahu jawabannya. Ya. Dan ini juga sama, jangan nanya sekarang. Teteh tiba-tiba lagi pilotok saya, lagi santai, gak ada agenda dakwah, Pak Afif. Teteh nanya sama saya, ayah, bunda mau nanya kenapa? Kalau bunda meninggal, ayah nikah lagi enggak? Kalau saya pilih satu di antara dua jawaban ini, yang ada bakal ribut. Beneran. Makanya kita harus pinter, Pak. Bukan buat pinterin istri, tapi apa? Untuk memuaskan jiwanya istri. Kenapa memuaskan jiwa istri? Nanti saya jelaskan di akhir. Kalau saya jawab, enggak, saya bohong, kan gitu. Orang fans saya aja di mana-mana, bunda masih ada yang berani menawarkan diri. Ustadz, apakah Ustadz berniat untuk poligami? Iya, masa sih? Ngeri kan? Itu beneran. Di DM TikTok kan ada yang nge-DM, Assalamualaikum Ustadz, boleh bertanya? Sama saya dijawab, Pak. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, silakan Mbak mau bertanya apa? Apa pertanyaannya? Ustadz, apakah Ustadz berniat untuk poligami? Tak bacain sama teteh, yang hapus ya, yaudah hapus aja, udah hapus. Habis itu nggak tahu kontaknya di blok ya mayangnya. Oh enggak, yang di blok yang lain. Kalau saya jawab enggak, itu bohong. Kalau saya jawab iya, pasti perempuan akan ngomong begini, oh jadi ayah ngedoain ibu cepat mati biar kawin lagi gitu. Masalah kan Pak? Makanya harus pinter Pak, harus cerdas. Apa jawaban saya? Kalau betul bunda meninggal lebih dulu, ayah akan berdoa sama Allah, ya Allah, saya ridho Febri, saya ridho dengan semua bakti, pelayanan, khidmat istri saya selama jadi istri saya. Kenapa ayah berdoa begitu sayang? Karena kata Nabi SAW, istri yang wafat lebih dulu diridhoi oleh suaminya, maka terbebas dari siksa kubur, 8 pintu surga dibuka semuanya oleh Allah. Kenapa itu yang Allah inginkan? Karena ayah ingin bunda nanti yang menjemput ayah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nangis dia, puas hatinya. Kenapa? Karena saya sudah ridho dengan beliau dan beliau pun ridho kepada saya. Apa yang harus diupayakan sekarang kami berdua? Hanya tinggal melayani yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk masing-masing. Karena kami sudah sama-sama tahu, insya Allah kami saling meridhoi sebagai sepasang suami istri. Pertanyaan buat bapak dan ibu, silakan evaluasi di rumah. Apakah masing-masing pasangan panjenengan
sudah saling meridhoi. Silahkan jadikan bahan obrolan untuk membangun komunikasi yang sehat dengan pasangan di dalam rumah, sehingga tujuan rumah tangganya makin lurus, makin terang benderang. Apa yang terjadi? Serumah, sehati, satu tujuan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saya Ridho Febri, mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.